Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang value buah lagi ya. Ya lebih tepatnya istilah-istilah value buah ya. Yaitu untuk pembahasan kali ini gue bakalan bahas tentang apa itu underpaid dan buah apa aja yang underpaid. Kenapa mereka bisa underpaid dan gimana value mereka sekarang. Oke, jadi di sini ada 4 tahap pembahasan, yaitu apa itu underpaid. Jadi gue bakal ngejelasin ke kalian. Lalu buah apa aja yang underpaid, nanti gue bakal ngasih tahu ke kalian. Lalu yang ketiga, kenapa bisa underpaid, nanti gue bakalan jelasin juga. Dan keempat yaitu gimana value-nya sekarang di Bloxroot gitu ya kan. Ya, oke, sebelum masuk ke videonya, by the way gue punya TikTok, yaitu kalian bisa follow TikTok gue aja ya kan, linknya di deskripsi atau tulis aja lah @yorutempest gitu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue dan join Discord gue, oke? Ya, kita langsung aja masuk ke videonya dan let's go. Oke cuy, sebelum videonya dimulai dulu atau masuk ke inti videonya, gue mau cerita dulu ya atau curhat. By the way, tadi kan Kitsune stok ya, tapi bukan di reguler Bloxroot dealer, tapi ada di advance Bloxroot dealer lah ya kan, atau di advance dealer. Nah, advance dealernya itu ada di Mirage Island. Sebenarnya tadi gue pengen beli Kitsune, cuman harganya 8 juta. Jadi kalau kalian ketemu sama player Kitsune terus kalian bingung kenapa dia bisa punya buah Kitsune, jawabannya simple, karena mereka beli di Mirage Island. Ya, harganya 8 juta, jadi gua nggak beli. Lu lihat no duit gua, miskin parah. Oke, jadi langsung aja masuk ke inti videonya, yaitu apa itu underpaid. Oke, jadi underpaid ini itu istilah yang dipakai sama orang-orang trading ya, atau ya trader di Bloxroot lah. Apa underpaid itu apa sih? Underpaid itu, by the way, buat kalian belum nonton pembahasan gua tentang overpaid, mending kalian tonton dulu lah. Intinya underpaid itu adalah buah yang dibayar atau ditukar dengan harga yang enggak normal. Tapi enggak normalnya ini bukan dalam artian positif, tapi negatif, yaitu terlalu rendah cuy. Aduh, ada orang nih. Jadi intinya buah underpaid ini itu punya grade yang menurut gua itu cukup bagus, tapi harga dia di bawah grade itu. Contohnya misalnya kalian punya buah underpaid tapi tipenya ini ya grade mythical gitu. Nah, kalian ini cuy, di trade sama buah overpaid tapi grade-nya itu legendary. Misal kalian diadu ya kan, misal kalian megang buah underpaid walaupun grade-nya mythical. Nah, orang yang trade sama kalian itu punya buah overpaid tapi grade-nya itu legendary, otomatis buah kalian itu value-nya kurang gitu coy. Jadi ya intinya buah underpaid ini buah yang jelek atau kurang nilainya dalam trading ya. Karena apa? Ya nanti gue bakal jelasin, untuk alasannya berbeda-beda. Jadi buah apa aja sih? Kita langsung masuk ke sesi ininya ya, yaitu buah apa aja yang termasuk kategori underpaid ya. Sebenarnya kategori underpaid ini nggak bisa diiniin cuy, apa sih, kayak nggak bisa gua ngekategoriin sendiri. Ya harus ada beberapa faktor sih. Oke, jadi di sini gua ngejelasin tentang bukan ngejelasin ya. Gua sebutin buah-buahnya apa aja itu yang underpaid ya kan. Menurut gua, oke. Yang pertama itu ada buah Gravity Fruit ya, dari grade mythical. Kalian udah pasti kenal lah sama Gravity Fruit ini. Itu tuh biasa dijadiin buah tumbal coy. Salah satu faktor dari underpaid juga ya kan. Yang kedua yaitu buah Pain ya kan, atau yang dulu disebut Pau, sekarang udah berubah jadi Pain ya kan. Ini tuh grade-nya itu legendary coy ya kan. Ya ini salah satu faktor underpaid juga. Buah-buah ini kayak Pain dan Gravity itu sering dijadiin tumbal. Lalu di ketiga menurut gua ya kan, itu tuh ada barrier ya kan. Nah, barrier ini menurut gua itu udah jarang dipakai. Jadi ya buah dijadiin tumbal juga ya bodo amat gitu ya kan. Sebenarnya ada lagi cuy yang pengen gua masukin, cuman gua nggak tahu ya, ngerinya itu kayak bukan termasuk underpaid, tapi menurut gua ini underpaid cuy. Karena untuk seller-seller buah ya kan, ini tuh sering dijadiin sebagai buah tumbal ya kan. Nah, jadi di sini gue bakal sebutin aja ya, walaupun ya sebenarnya gue nggak mau nyebutin gitu. Di sini gue bakal sebutin, yaitu ada Quake Fruit, lalu ada Phoenix Fruit, lalu ada Ghost Fruit yang biasa dijadiin tumbal-tumbal ya, buah-buah yang kayak gitulah ya kan. Kayak
apa sih, Gravity, Pain, Quake, Phoenix, terus apa sih, Barrier, dan masih banyak lagi yang mungkin gak gue sebutin. Tapi kebanyakan buah-buah itu yang termasuk kategori underpaid ya guys, menurut gua. Cuman kalau menurut kalian enggak underpaid ya itu, tapi itu sebenarnya underpaid anjing. Seriusan, nggak bohong gua. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kenapa sih bisa underpaid gitu. Nah, jadi di sini gue jelasin dulu dari buah Gravity. Jujur buah Gravity ini playernya itu dikit, dikarenakan skill-skillnya yang menurut gue itu kurang cuy, ya kan? Menurut kalian juga pasti kurang cuy. Untuk grade mythical segitu tuh kurang banget cuy, untuk grade buah mythical. Oke, jadi ya Gravity ya menurut gue itu underpaid dikarenakan skill-skillnya yang di grade mythical. Tuh apa coba yang jatuh? Ya jadi ya wajar aja gitu, karena dia di bawah buat grade mythical. Gravity ini grade paling bawah di buah mythical, tapi masih kalah sama buah-buah yang di bawah grade mythical gitu, kayak legendary gitu. Masih kalah cuy. Ya gua nggak tahu sih, gue sebutin aja ya, Buddha tuh dia kalah sama Buddha cuy. Buddha Awaken maksudnya ya. Value-nya tuh kalah banget dan kegunaannya juga kalah banget gitu. Gua suka sih kalau misalnya Gravity ini kena revamp. Lalu untuk Pain ya jangan ditanya lagi, ini menurut gua kurang banget skillnya ya. Masih banyak buah yang bagus daripada Pain ini, walaupun harga yang mahal tapi ya skillnya nggak meh banget lah anjing. Lalu untuk Barrier ya, Barrier please, Barrier kena rework anjir. Sumpah ini buah ini buah ini doang anjir yang gak kena rework. Gua ngarep ini buah kena rework sih anjir di next update atau update selanjutnya lah. Lalu untuk Quake, Phoenix sama Ghost ya kan, menurut gua ya mereka underpaid, cuman masih bisa digunain gitu. Masih bisa digunain dengan seksama untuk kalian yang pinter gitu. Untuk kalian bisa ya, kalau nggak bisa jangan digunain. Untuk Quake sendiri walaupun dia punya Awaken masih ada yang nyari, cuman ya biasanya tuh ya udahlah dikasih aja gitu ya kan, nggak perlu pakai usaha lebih kayak kalian pengen dapetin Buddha gitu. Ya untuk alasan kenapa mereka bisa underpaid itu udah gue jelasin. Lalu gimana sih value mereka sekarang ini untuk yang sekarang ya? Untuk value mereka sekarang itu biasa dijadikan buah tumbal oleh para seller Blox Fruit. Nah, gue kasih contohnya aja ya. Di sini tuh gue punya teman namanya Nohime, dia kan seller Blox Fruit juga ya kan. Buat kalian yang mau beli buah-buah bisa lihat link aja, dia di itemku kok. Kalian bisa beli buah aja dari dia cuy ya kan, linknya ada di deskripsi. Ini sponsor tuh ya kan, nggak sponsor sih, cuman gue ya udahlah sebagai teman ya kan. Ya gue sering dengar cerita dari dia, gue nanya-nanya buah yang biasa lu jadiin tumbal itu apa aja, dan dia nyebutin Gravity, Pain, Phoenix, Quake, Ghost, Barrier, dan masih banyak lagi tapi itu grade bawah. Oke. Ya intinya itu aja lah ya. Jadi apa itu underpaid udah gue jelasin, buah apa aja yang underpaid udah gue kasih tahu. Lalu kenapa mereka bisa underpaid udah gue kasih penjelasannya juga. Dan apa sih untuk value mereka sekarang biasanya dijadiin buah tumbal. Oke. Ya oke guys, mungkin pelajarannya mungkin bisa diserap ya kan untuk kalian yang pengen nge-value, untuk kalian yang pengen trading dan kurang pengetahuan gitu ya kan. Ya makasih banget yang udah nonton. Ya mungkin sekian untuk episode kali ini. Kalau begitu jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @maulana_w_dan_r. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gue juga. Dan sampai jumpa di next episode. Goodbye and ciao. Oh iya jangan lupa join Discord ya.